Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan pemrograman visual. Untuk materi hari ini saya akan bahas tentang tipe data dan variabel di dalam Visual Basic. Tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Beberapa tipe data di dalam Visual Basic diantaranya pertama tipe data boolean, yaitu tipe data yang hanya bernilai true atau false. 2. Tipe data string, yaitu tipe data yang berupa karakter atau teks, atau tipe data untuk menyimpan data karakter atau teks. Kemudian yang ketiga, tipe data integer, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Kemudian yang keempat, tipe data double, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat ganda. Bilangan bulat ganda di sini maksudnya adalah bilangan desimal, ya, bilangan yang memuat nilai berkoma. Kemudian ada tipe data byte, ya, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat positif, ya, hanya bilangan bulat positif. Ya. Kemudian ada tipe data single, ya, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan pecahan, ya, sama seperti double, ya, untuk penyimpanan bilangan desimal juga, ya. Hanya saja untuk double kapasitas data yang bisa termuat itu bisa lebih banyak daripada single, ya. Tapi kedua-duanya sama-sama untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Kemudian yang terakhir adalah tipe data currency, ya, yaitu tipe data untuk menyimpan nilai mata uang. Nah, inilah beberapa contoh-contoh tipe data atau jenis-jenis tipe data yang ada di dalam Visual Basic. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah suatu penamaan yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel di dalam Visual Basic dilakukan dengan menggunakan kata kunci dim pada awal pendeklarasian. Bentuk pendeklarasian variabel pada Visual Basic adalah seperti ini. Diawali dengan kata kunci dim, kemudian dilanjutkan dengan nama variabel, kemudian dilanjutkan dengan kata kunci S, dan dilanjutkan dengan tipe data. Ya, sebutkan tipe datanya apa. Nah, adapun contoh penggunaannya adalah dim a string. Ya, di sini kita buat variabel a dengan tipe data string. Kemudian yang kedua adalah dim x, y as integer. Ya, pada contoh kedua ini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Ya, karena keduanya bertipe data integer, maka penulisannya dapat dilakukan seperti ini. Ya, antar satu variabel dengan variabel yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Nah, selanjutnya operasi tipe data numerik. Ya. Operasi tipe data numerik, ya, sama halnya melakukan perhitungan matematik atau aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Untuk melakukan perhitungan matematika dibutuhkan operator aritmatika atau operator matematika, ya. Adapun operator tersebut adalah operator perpangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya. Berikut ini adalah simbol-simbol, ya, untuk perpangkatan, ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, adapun contoh penggunaan tipe data dan variabel dalam pemrograman visual dapat dilakukan dengan membuat sebuah project, ya, dan merancang form seperti ini. Ya. Baik, ini adalah contoh project, ya, yang menggunakan tipe data dan variabel, ya, untuk perhitungan persegi panjang, yaitu di sini perhitungan luas dan keliling persegi panjang. Baik, di dalam form tersebut, ya,
terdapat objek-objek, yaitu 5 buah objek label, ya, yaitu mulai dari program persegi panjang, ini label, panjang label, lebar, luas dan keliling, ini adalah label. Jadi 5 buah label. Kemudian 2 buah objek group box, ya, yaitu input dan hasil, ini adalah group box. Kemudian ada 4 objek text box, ya, ini di samping panjang, di samping lebar, di samping luas, dan di samping keliling. Dan 3 buah objek button, yaitu proses, bersih, dan tutup. Oke, baik. Kemudian bagaimana prosedur, ya, form persegi panjang tersebut, ya. Saya akan langsung praktekkan, ya, dengan membuka Microsoft Visual Basic atau Visual Studio-nya. Baik, di sini jika Microsoft Visual Studio atau Visual Basic sudah terbuka, maka di sini saya akan buat project baru, ya. Di bawah menu file ini ada new project, klik saja new project tersebut. Baik, untuk name dari projectnya saya akan ubah menjadi tipe data dan variabel, ya. Tipe data dan variabel. Baik, selanjutnya saya klik OK. Nah, nantinya di dalam form tersebut, ya, di dalam project tersebut, ya, project tipe dan variabel sudah akan disediakan sebuah form, dan form ini saya akan manfaatkan untuk pembuatan program untuk pencarian luas dan keliling persegi panjang. Baik, adapun objek-objek yang akan digunakan adalah pertama objek label. Nah, kemudian ada objek group box. Baik, selanjutnya objek label kembali, saya copy saja di sini, ya. Nah, kemudian ada objek text box. Nah, selanjutnya label dan text box kembali. Ini saya copy saja, ya, untuk mempercepat. Nah, kemudian, ya, saya kopikan group boxnya, ya, karena di sini ada 2 buah group box. Baik. Nah, untuk itemnya sama, ya, ada text box, ada 2 buah text box juga di dalamnya. Nah, kemudian terakhir saya akan inputkan button, ya, yaitu ada 3 buah button, ya. Saya copy di sini, kemudian saya pastekan, jadi ada 3 buah button, ya. Nah, selanjutnya, ya, pada form tersebut, ya, saya akan ubah properties, ya, yaitu properties text terlebih dahulu, ya. Pertama di form, ya, form property text, ya, saya ubah menjadi persegi panjang. Oke. Nah, selanjutnya pada label 1 saya ubah menjadi program persegi panjang. Baik. Kemudian di group box 1, ya, teksnya saya ubah menjadi input, ya. Kemudian label 1 saya ubah menjadi panjang. Label 3 ini lebar. Kemudian group box 2 saya ubah menjadi hasil. Ini di bawahnya ada luas, dan label terakhir adalah keliling. Oke. Kemudian button, ya. Yang pertama adalah proses. Kemudian yang kedua bersih. Yang ketiga tutup. Nah, baik, di sini ada 3 buah button.
Nah, selanjutnya properties yang akan saya ubah adalah properties name pada text box. Ya, di sini ada 4 text box, yaitu saya klik mulai dari text box pertama. Properties name-nya akan saya ubah. Ya, ini txt panjang, kemudian txt lebar, kemudian txt luas, dan terakhir txt keliling. Baik. Nah, pada tampilan desain ya sampai tahap ini sudah selesai ya untuk pengaturan properties ya, dari desain persegi panjang ini. Nah, selanjutnya saya akan sisipkan prosedur ya untuk button proses, bersih dan tutup tersebut. Di mana button proses ini adalah untuk memproses ya mencari nilai luas dan keliling sehingga nantinya ya text box pada luas dan text box pada keliling ini akan tampil otomatis ketika saya klik mulai proses ya. Kemudian ketika saya inputkan terlebih dahulu panjang dan lebarnya, klik proses dan akan tampillah luas dan keliling. Baik. Double klik tombol proses. Ya. Nah, di sini ya, saya akan mulai untuk prosedurnya. Nah, di sini diawali dengan pendeklarasian variabel ya, yaitu saya gunakan dim ya, misalnya panjang, kemudian lebar, kemudian luas, kemudian keliling as integer. Nah, jadi di sini saya sisipkan 4 buah variabel ya, dengan tipe data integer ya. Baik, kemudian saya memberikan nilai ya. Panjang itu adalah txt panjang titik text ya. Kemudian lebar itu adalah txt lebar titik text ya, atau isi dari text box lebar. Kemudian ya, nah setelah panjang. Nah, selanjutnya luas ya. Di sini saya ya, ini untuk pencarian luas ya. Luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Nah, ini adalah untuk pencarian luas pada persegi panjang ya. Maka di sini txt luas ya, titik teks sama dengan luas ya, atau hasil dari luasnya. Nah, selanjutnya keliling. Keliling sama dengan ya, keliling itu 2 ya dikali kemudian panjang ya ditambah lebar. Oke. Nah, inilah rumus untuk mencari keliling dari persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, selanjutnya txt keliling titik teks sama dengan keliling ya. Maka text box keliling nanti adalah hasil dari pencarian keliling ini. Oke. Nah, baik. Maka dengan untuk program ini ya sebelum kita fungsikan ya, di sini saya kembali ke tampilan desain ya. Saya lanjutkan dengan tombol atau button bersih ya, double klik tombol bersih. Nah, di sini untuk perintahnya adalah txt panjang titik clear, kemudian txt lebar titik clear, txt luas titik clear, txt keliling titik clear, dan txt panjang titik fokus. Baik, untuk text box titik clear ini fungsinya untuk membersihkan isi text box ya. Sementara fokus ini adalah untuk penempatan kursor ya. Jadi kursor akan ditempatkan pada text box panjang nantinya. Oke. Nah, selanjutnya tombol terakhir ya, saya kembali ke desain dan tombol terakhir yaitu tombol tutup. Ya, di sini perintahnya adalah end ya. Jadi perintah end ini adalah menutup sekaligus mengakhiri eksekusi program ya. Berbeda dengan close ya. Close itu hanya menutup ya. Walaupun jika formnya hanya satu juga mengakhiri ya. Tapi di sini saya buat end saja ya. Nah, untuk kalian boleh ketikkan perintahnya close juga ya. Baik, jika sudah selesai ya untuk perintah pada seluruh button ya, ketiga button, maka program dapat dieksekusi. Nah, untuk hasil eksekusinya adalah seperti ini.
Baik. Nah, ini adalah hasil eksekusi dari program ya. Nah, di sini adalah program untuk pencarian luas dan keliling, di mana nantinya hasil luas dan keliling akan ditampilkan setelah saya klik tombol proses. Misalnya di sini saya buat panjang, persegi panjangnya adalah 15 ya. Kemudian lebarnya di sini ada 10. Oke. Maka untuk melihat luas dan keliling dari persegi panjang tersebut, klik saja tombol proses. Baik, maka di sini sudah akan didapatkan hasilnya. Ya, luasnya adalah panjang kali lebar, ya, yaitu 15 kali 10 sama dengan 150. Sementara keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 kali 25 sama dengan 50. Ya, maka hasilnya sudah benar. Oke. Nah, inilah fungsi dari variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan, kemudian nilainya juga sudah kita inputkan, dan perhitungannya juga sudah kita lakukan di sini ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk tombol bersih ya, fungsinya untuk membersihkan isi text box. Ini kan sudah terisi data, maka dengan tombol bersih tersebut saya klik ya, maka teksnya akan dikosongkan kembali ya. Di sini bisa diinputkan dengan data baru. Kemudian untuk tombol tutup ya, ini fungsinya adalah untuk menutup dan mengakhiri eksekusi program. Oke. Nah, baik. Jadi itulah contoh dari penerapan untuk tipe data dan contoh penerapan dari tipe data dan variabel di dalam Visual Basic ya. Untuk contoh yang lain mungkin kalian bisa lakukan latihan sendiri ya, di mana di modul sudah saya berikan clue untuk latihan kalian, yaitu program untuk pencarian luas dan keliling lingkaran. Nah, saya rasa untuk pembahasan pada materi tipe data dan variabel di dalam pemrograman visual hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.